Kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama Erlangga Setiawan Siregar, yang kedua Adi Maulana, yang ketiga Rifki Aldi, yang keempat Ari Pratama Bintang, yang kelima Nurul Aisyah, yang keenam Taufik Rahman Siagian, yang ketujuh Ade Wahyudi Saputra, yang ke-8 Arya Pasca Sembiring, yang ke-9 Rangga Dwi Satriawan. Yang pertama di sini kami menjelaskan tentang dinamika. Yang pertama, vektor. Besaran dalam ilmu fisika dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu besaran vektor dan skalar. Pengertian dari besaran vektor: memiliki nilai dari arah sehingga diperlukan sistem koordinat untuk menyatakan. Contohnya besaran vektor yaitu kecepatan gaya, perpindahan, dan momentum. Yang kedua, besaran skalar. Memiliki nilai hingga tidak diperlukan sistem koordinat untuk menyatakan. Contohnya besaran skalar yaitu suhu, waktu, volume, laju, energi, dan usaha. Yang kedua, notasi vektor. Sebuah vektor digambarkan dengan sebuah anak panah yang berdiri dari pangkal titik atau titik tangkap, ujung, dan panjang anak panah. Panjang anak panah menyatakan nilai dari vektor dan arah panah, menunjukkan arah vektor seperti gambar yang tertera pada PowerPoint. Vektor dengan titik pangkal P, titik ujung Q, searah sesuai panah dengan nilai vektor sebesar panjangnya. Contohnya ada di PowerPoint yang sudah kita buat. Yang ketiga, penjumlahan dan pengeluaran vektor. Kita perlu menghitung resultan dari sebuah vektor untuk mendapatkan sebuah vektor yang dapat menggantikan vektor-vektor yang dijumlahkan atau dikurangkan. Beberapa metode yang dapat digunakan yaitu: 1. Metode jajar jenjang, yang kedua metode segitiga, yang ketiga metode poligon atau segi banyak, yang keempat metode uraian. Yang keempat, gaya. Ilmuwan yang mempelajari hubungan antara gaya dan gerak adalah Isaac Newton, seorang ilmuwan Inggris. Newton mengumumkan 3 buah hukumnya yang dikenalkan dengan hukum Newton 1, Newton 2, dan Newton 3. Gaya adalah besaran yang mempunyai besar dan arah. Ini berarti gaya dapat digolongkan sebagai sebuah vektor. Satuan gaya adalah Newton. 1 Newton adalah besarnya gaya yang diperlukan untuk menimbulkan kecepatan. Contoh dari gaya ada di PowerPoint yang sudah kita buat. 1. Gaya berat. Gaya berat W adalah gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda. Gaya berat selalu tegak lurus ke bawah dimanapun posisi benda diletakkan, apakah di bidang horizontal, vertikal, maupun bidang miring. Gambar dari gaya berat ada di PowerPoint yang kita buat. Yang kedua, gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang bekerja pada bidang sekutu antara 2 permukaan yang bersentuhan dengan arahnya selalu tidak lurus bidang tentu. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Rangga Dwi Satriawan. 3. Gaya gesek. Gaya gesek termasuk gaya normal. Gaya ini muncul jika permukaan 2 benda bersentuhan secara langsung secara fisik. Gaya gesek ada 2 macam, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetik. Gaya gesek statis mempunyai batas maksimum. Nilai maksimumnya sebanding dengan gaya normal atau N, dan konstanta pembandingan sama dengan disebut koefisien gesekan statis Fs X sama dengan N. Di situ sudah ada label keterangan pada PowerPoint kita. 4. Massa. Massa adalah konsep yang mengidentifikasi bahwa besaran fisik yang memungkinkan kita memberikan jumlah materi yang dikandung dalam benda. 5. Hukum Newton 1.
Benda yang diam akan bergerak jika diberi gaya. Benda yang sudah bergerak dengan kecepatan tertentu akan tetap bergerak dengan kecepatan itu jika tidak ada gangguan atau gaya. Nah, hukum Newton 2. Hukum Newton 2 akan membicarakan keadaan benda jika resultan gaya yang sudah tidak nol. 7. Hukum Newton 3. Hukum Newton 3 berbunyi, jika suatu benda mengerjakan gaya pada benda lain, maka benda yang kedua ini mengerjakan gaya pada benda yang pertama dan biasanya sama dengan gaya yang diterima tapi gayanya berlawanan. Bab 4. Energi dan momentum. 1. Usaha atau kerja dan energi atau tenaga. Konsep ini menghubungkan pengaruh luar atau gaya dengan keadaan gerak benda. Bendanya dengan konsep hukum Newton atau usaha dan energi adalah besaran skala. Karena itu, untuk beberapa kasus, konsep usaha energi dapat lebih mudah digunakan untuk mengetahui keadaan gerak suatu benda akibat pengaruh luar atau gaya. 1. Usaha atau kerja. Dalam fisika, usaha atau kerja atau disebut juga work dapat diartikan sebagai hasil kali antara komponen gaya dengan perpindahan benda. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa gaya yang diberikan harus menyebabkan benda berpindah. Jika gaya yang diberikan pada benda tidak menyebabkan perpindahan benda, maka usaha atau kerja pada benda tersebut sama dengan nol. Usaha oleh gaya konstan. Pengertian usaha yang diterapkan di atas adalah usaha oleh gaya konstan. Artinya, ada nilai konstan besar nilai usaha yang dilakukan oleh sebuah gaya pada suatu benda yang mengakibatkan perpindahan sebesar dapat dirumuskan kembali dengan kalimat besar usaha oleh gaya konstan didefinisikan sebagai hasil besar komponen gaya pada arah perpindahan dengan besaran perpindahan yang dihasilkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Usaha yang dihasilkan lebih dari satu gaya. Seandainya pada sebuah benda bekerja 3 buah gaya F1, F2, dan F3, sehingga benda mengalami perpindahan sejauh S. Gaya F1 membentuk sudut A1 dengan vektor S F2 membentuk sudut A2 dengan F3 membentuk sudut A3. Ya, bisa kita lihat dalam PowerPoint yang sudah disediakan gambarnya. 113. Usaha oleh gaya yang tidak konstan. Pada saat seseorang menarik tali busur untuk melepaskan anak panah dari busurnya, maka semakin ditarik tali busurnya akan semakin besar gaya yang diberikan oleh tali busur kepada orang tersebut. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa ada kalanya gaya yang bekerja pada suatu benda tidak konstan, melainkan berubah-ubah dan merupakan fungsi dari suatu variabel tertentu. 2. Energi. Energi sering juga disebut dengan tenaga. Dalam kehidupan sehari-hari, energi dihubungkan dengan gerak. Misal orang yang energik artinya orang yang selalu bergerak, tidak pernah diam. Energi dihubungkan juga dengan kerja. Jadi, energi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan kerja. Satuan energi adalah joule. Dalam fisika, energi dihubungkan dengan gerak, yaitu kemampuan untuk melakukan kerja mekanik. Energi di alam adalah besaran yang kekal dengan sifat-sifat sebagai berikut. A. Transformasi energi. Energi dapat diubah menjadi energi bentuk lain, tidak dapat hilang. Transfer energi. Energi dapat dipindahkan dari suatu benda ke benda lain atau dari sistem ke sistem lain. C. Kerja. Energi dapat dipindah ke sistem lain melalui gaya yang menyebabkan pergeseran, yaitu kerja mekanik. 3. Energi kinetik dan energi potensial. Energi mekanik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena gerakannya atau posisinya. Di dalam fisika, energi mekanik adalah hasil penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetis yang hadir dalam komponen sistem mekanik. 3. 1. Energi kinetik. Energi kinetik merupakan energi yang dimiliki oleh benda karena gerakan. Energi kinetik suatu benda definisikan sebagai usaha yang dibutuhkan untuk menggerakkan sebuah benda dengan massa tertentu atau M dari keadaan awal V0 hingga mencapai kecepatan tertentu T. Energi potensial. Energi potensial diartikan sebagai energi yang tersimpan dalam sebuah benda atau dalam suatu keadaan tertentu.
energi potensial karena masih tersimpan sehingga baru bermanfaat ketika berubah menjadi energi lain. Kekalahan energi mekanik. Usaha melakukan gaya gravitasi dari suatu titik ke titik lain tidak bergantung pada jalan yang ditempuh. Jumlah energi kinetik dan energi potensial di dalam medan gravitasi konstan. Jumlah energi kinetik dan energi potensial ini disebut energi mekanik. Momentum. Setiap benda yang bergerak mempunyai momentum, yaitu kecenderungan benda yang terus bergerak. Momentum linear atau momentum dari sebuah benda tergantung pada massa dan kecepatan benda. Sehingga momentum dapat didefinisikan sebagai hasil kali massa dan kecepatan. 6. Kekekalan momentum. Pada semua peristiwa tumbukan akan berlaku hukum kekekalan momentum. Sehingga pada proses pertumbukan tersebut berlaku momentum kedua benda sebelum tumbukan sama dengan momentum kedua benda setelah tumbukan. Persamaan di atas dinamakan hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum menyatakan bahwa jika ada gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum total sesaat sebelum sama dengan momentum total sesudah tumbukan. 7. Kekekalan energi dan momentum pada tumbukan. Tumbukan sentral adalah tumbukan yang terjadi bila titik pusat benda yang satu menuju ke titik pusat benda yang lain. Peristiwa tumbukan antara dua benda dapat keduanya bergerak saling menjauhi. Ketika benda tersebut mempunyai kecepatan dan massa, maka benda itu pasti memiliki momentum. P sama dengan M kali P. Dan juga energi kinetik EK sama dengan setengah M kali V kuadrat. Tumbukan dibedakan menjadi beberapa jenis. 1. Tumbukan lenting sempurna. 2. Tumbukan lenting sebagian. 3. Tumbukan tidak lenting sama sekali. Bab 6. Sifat fisik benda tegar. 1. Elastisitas. Elastisitas adalah kecenderungan suatu benda untuk berubah dalam bentuk baik panjang, lebar maupun tingginya, tetapi masanya tetap. Perubahan bentuk ini disebabkan oleh gaya-gaya yang menekan atau menariknya pada saat gaya ditiadakan. Bentuk benda kembali seperti semula. Tegangan. Tegangan adalah perbandingan antara gaya tarik yang bekerja terhadap luas penampang benda. Tegangan atau stride adalah perbandingan antara pertambahan panjang terhadap panjang mula-mula. Tegangan dinotasikan dengan E dan tidak mempunyai satuan. Modulus elastisitas. Modulus elastisitas atau disebut juga modulus Young adalah perbandingan antara tegangan dan regangan dari suatu benda. 2. Statika dan dinamika fluida. Tekanan pada statika fluida. Tekanan pada statika fluida dibagi menjadi 3, yaitu A. Tekanan rata-rata. B. Tekanan udara baku. C. Tekanan hidrostatik. Prinsip-prinsip pada statika fluida. Prinsip Pascal dan prinsip Archimedes. Aliran atau kelasan fluida. Apabila fluida di dalam pipa mengalir dalam kecepatan rata-rata, maka Q sama dengan A kali V, di mana A adalah luas penampang pipa. Satuan Q adalah M kubik per S dalam S1. Q disebut kepesatan aliran atau rate of flow, atau kepesatan pelepasan atau discharge rate. Persamaan kontinuitas akan terjadi apabila suatu fluida yang tidak dapat dimanfaatkan atau incompressible sama dengan kerepatannya konstan mengalir dalam pipa dan mengisi seluruh pipa. Viskositas atau kekentalan adalah suatu ukuran besarnya tegangan geser atau stress yang diperlukan untuk menghasilkan satu satuan kepesatan geser, shear rate. Hukum Poiseuille. Hukum Poiseuille digunakan pada aliran fluida yang melalui pipa berbentuk silinder sepanjang dan dengan jari-jari penampak R yang dinyatakan dengan Persamaan Bernoulli berlaku untuk aliran stasioner fluida yang kontinu. Bisa diartikan bahwa fluida tersebut tidak dapat dimanfaatkan dan tidak memiliki viskositas. Sekian. Terima kasih pada sikap pertanian. Selanjutnya ini kita membuka tanya jawab. Pada teman-teman yang bertanya, silakan. Selanjutnya ini kita membuka sesi tanya jawab. Pada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan.
ingin bertanya, apa sih perbedaan antara sel skala dan sel vektor? Ya, selanjutnya ada yang bertanya lagi? Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan gaya geser statis dan gaya geser kinetis? Boleh menjadi apa? Apa yang dimaksud dengan gaya geser statis dan gaya geser kinetis? Ya, selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Baik, saya ingin bertanya, sebutkan energi yang dapat diperbarui. Ini contoh dari energi yang dapat berbuat. Iya. Ya, di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa perbedaan skala vektor dan skala perbedaan vektor? Yang kedua, apa sih yang dimaksud dengan gaya geser statis dan gaya geser kinetis? Yang ketiga, contoh dari energi yang dapat diperbarui. Ya, pada teman-teman, jika ada yang ingin menjawab, saya persilakan. Ya, kepada teman-teman, ada yang menjawab pertanyaan dari apa yang sudah ditanyakan tadi, dari tiga pertanyaan, saya persilakan. Kenalkan, nama saya Alif Pratama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nurul Aisyah. Pertanyaannya, apa perbedaan antara besaran skala dan besaran vektor? Besaran skala tidak mempunyai arah, besaran vektor mempunyai arah. Besaran skala berupa jarak, waktu, tekanan, sedangkan vektor berupa perpindahan dan kecepatan. Sekian. Ya, kepada Nurul Aisyah, apakah jawabannya dapat diterima? Selanjutnya ada yang ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman? Saya persilakan. Kenalkan, nama saya Taufik Rahmat Jadian. Saya akan menjawab pertanyaan dari Adi Maulana. Apa yang dimaksud dengan gaya geser statis dan gaya geser kinetis? Gaya geser statis adalah gesekan antara dua benda padat yang tidak bergerak relatif satu sama lainnya. Seperti contoh, gesekan statis dapat mencegah benda meluncur ke bawah pada bidang kiri. Gaya geser kinetis atau dinamis terjadi ketika dua benda bergerak relatif satu sama lainnya dan saling bergesekan. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih kepada saudara Taufik Rahman. Ya, kepada
saudara Adi Maulana, apakah jawabannya bisa diterima? Bisa. Selanjutnya pertanyaan dari saudara Rizky Aldi, sebutkan atau contoh energi dan yang dapat diperbaiki. Kepada teman-teman yang ingin menjawab, saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Arya Pasca sendiri. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky Aldi. Pertanyaannya, sebutkan energi yang dapat diperbarui. Energi yang dapat diperbarui yaitu pertama, energi panas. Energi panas, energi yang pengaktifkannya menggunakan tenaga atau sumber daya dari energi panas, contohnya matahari. Yang kedua yaitu air. Energi air adalah energi yang pengaktifkannya berasal dari air dan menggunakan tenaga air. Yang ketiga, energi angin. Energi angin adalah energi yang pengaktifkannya berasal dari angin atau tenaga angin. Yang keempat, biomasa atau biogas, dan yang kelima, sampah organik. Terima kasih kepada saudara Arya Pasca sendiri. Ya, saudara nanti apakah bisa diterima jawaban dari saudara Arya Pasca sendiri? Ya, di sini semua pertanyaan sudah dijawab. Sekian diskusi, hasil diskusi kita. Jika saya ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.